Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus Allah berlindung. Salam sejahtera Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Bersyukur kita semua dalam kasih sayang dan pemeliharaan Tuhan. Tuhan menyambut kita semua dengan sukacita. Ia berkata, "Marilah kepadaku semua orang yang letih lesu dan bebeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu." Kita bersaat teduh mempersiapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari Engkau, ya Tuhan. Kasih Allah sungguh nyata karena Ia menyerahkan anaknya untuk menebus dosa manusia. Mari kita memuji dan mengagungkan Dia. Allah kasih-Nya besar, putranya diberikan untuk kaum berdosa, yang rela disalib bagi manusia. Terbukalah pintu selamat bagiku. Pujilah, pujilah, dengarlah sabdanya. Pujilah, pujilah, umat bergembiralah, menghadap Allah di antara anaknya. Nyata penebusan mulia baginya. Darah anaknya jadi penebusan, itu janjinya bagi yang percaya. Dan dosaku betapapun besarnya, Ia menghapus dan membasuh semuanya. Pujilah, pujilah, dengarlah sabdanya. Pujilah, pujilah, umat bergembiralah, menghadap Allah di antara anaknya. Nyata penebusan mulia baginya. Mari kita berdoa. Allah sumber kasih dan rahmat, kami bersyukur kepadamu.
Engkau telah aktif mencari dan menyelamatkan kami, sehingga kami terbebas dari perbudakan dosa. Kami ingin hidup dalam kebenaran, memenuhi tujuan panggilan-Mu, senantiasa menyaksikan kebaikan dan anugerah-Mu kepada orang-orang yang belum menerimanya. Masih banyak jiwa-jiwa dalam kegelapan. Pakailah tutur kata kami, perbuatan dan hidup kami untuk menghantar orang datang kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus berfirman, perkataanmu jika iya, hendaklah kamu katakan iya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Allah kita maha adil. Ia tidak sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Namun, ia berjanji akan mengampuni orang yang mau mengakui kesalahannya. Betapa ajaibnya anugerah Tuhan. Mari kita menaikkan pujian ini. Juru selamat yang ajaib. Mari kita masing-masing berdoa, mengakui segala kesalahan dan dosa kita di hadapan Tuhan. Allah yang maha adil dan maha kudus, Engkau tidak pernah berkompromi dengan dosa. Namun oleh karena kasih-Mu, kami terluput dari hukuman. Segala dosa kami telah Engkau tebus dalam pengorbanan Yesus Kristus. Ampuni kesalahan dan dosa kami yang telah menyakiti hati-Mu dan sesama kami. Mampukan kami untuk hidup sesuai kehendak-Mu. Jadikan kami wakil-wakil-Mu yang memancarkan kemuliaan-Mu di bumi ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Berita anugerah Tuhan terambil dari Mazmur 103 ayat 12 hingga 13 yang menyatakan, sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak orang-orang yang takut akan Dia. Kita bersyukur Juru Selamat yang ajaib memberi kuasa kepada kita untuk hidup dalam kemenangan. Mari kita menaikkan pujian ini. Ku diberi kuasa menangnya Juru Selamat yang ajaib, peperangan dimenangkan Juru Selamat yang ajaib, Juru Selamat yang ajaib, ya Yesus Tuhanku, Juru Selamat yang ajaib, Yesus Tuhanku. Bacaan bertanggapan kita hari ini terambil dari Matius 12 ayat 22 hingga 28, 36 hingga 37. Kemudian dibawalah kepada Yesus seorang yang kerasukan setan. Orang itu buta dan bisu,
Lalu Yesus menyembuhkannya sehingga si bisu itu berkata-kata dan melihat. Maka takjublah sekalian orang banyak itu, katanya, "Ini agaknya anak Daud." Tetapi ketika orang Farisi mendengarnya, mereka berkata, "Dengan Beelzebul, penghulu setan, ia mengusir setan." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, "Setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan." Demikianlah juga kalau iblis mengusir iblis, ia pun terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri. Bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Jadi, jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa siapakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu merekalah yang akan menjadi hakimmu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Sebelum mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh pendeta Boy Ip Torau, mari kita menyanyikan pujian yang menyatakan, "Aku tahu anugerah yang Allah berikan kepadaku." Aku pun tahu bahwa ia dapat pelihara yang ku serahkan sampai pada akhirnya. Salam Bapak Ibu Saudara-saudara, kita bersyukur kepada Tuhan karena kita bisa berjumpa kembali dalam ibadah minggu pagi ini. Dan saya percaya bahwa ibadah minggu pagi ini akan menjadi sesuatu yang spesial bagi kita. Kita disegarkan, kita dikuatkan. Kenapa? Karena ada lawatan Tuhan bagi kita. Khusus firman Tuhan yang akan berbicara kepada kita. Dan berkat-berkat Tuhan akan mengalir dalam hidup kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, pada pagi ini kita akan membahas satu tema, yaitu berkata-kata benar tentang Allah. Berkata-kata benar tentang Allah. Sebelum kita lebih jauh masuk di dalam bahasan firman Tuhan ini, saya mengajak kita untuk tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang hidup, berikan penerangan batiniah kepada kami, iluminasi kepada kami, agar kami lebih paham, mampu mengerti firman-Mu yang Engkau akan nyatakan bagi kami pada pagi hari ini. Berbicara kepada kami karena kami siap mendengarkannya. Hamba-Mu yang tidak lebih dari saudara kekasih-kekasih hamba, hamba juga menyerahkan, memasrahkan hidup hamba. Urapi topang dia dengan kuat kuasa-Mu. Kebenaran dijabarkan, kami semua yang mendengarkan firman boleh memperoleh berkat dari dalamnya. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman. Haleluya.
Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, berkata-kata benar tentang Allah, sebuah pujian YouTube yang akan mengantar kita untuk masuk kepada khotbah kita. Mulutku penuh dengan pujian. Pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Kepadamu, ya Allahku. Kepadamu, ya Allahku. Pujian ini Bapak Ibu Saudara mengajak kita untuk senantiasa memuji Tuhan, berkata-kata benar tentang Tuhan, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang berkuasa, perbuatannya ya dan amin, sempurna atas orang-orang percaya. Orang-orang percaya pasti suka berkata-kata benar tentang Tuhan. Berbeda dengan orang-orang yang tidak percaya, dipastikan tidak akan berkata-kata benar tentang Allah, bahkan berusaha untuk mengaburkan, bahkan menyangkal tentang kuasa dan keberadaan Allah. Bacaan kita berkata, Bapak Ibu Saudara, tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Matius 12 ayat 36 sampai dengan 37. Nah saudara-saudara, bacaan teks kita yang sudah dibacakan oleh liturgos, yang menghentar kita untuk mengerti bagaimana situasi pada waktu itu saudara. Secara khusus dalam ulasan pembahasan kita pada pagi ini, teks bacaan kita ini berbicara tentang bagaimana Yesus menyembuhkan seorang yang buta dan tuli.
Orang-orang takjub dan kagum dengan apa yang telah dilakukan oleh Yesus. Namun mujizat yang dilakukan oleh Yesus membuat orang Farisi tidak menyukai apa yang baru saja mereka dengar, mereka saksikan. Apa yang dikatakan oleh orang Farisi? Ayat 24 berkata demikian. Tetapi ketika orang Farisi mendengarnya, mereka berkata, dengan Beelzebul, penghulu setan, ia mengusir setan. Kemudian saudara Yesus berkata balik kepada orang Farisi. Ayat 25 sampai dengan 28 berkata, tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak akan dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis mengusir iblis, ia pun berbagi-bagi, ia pun terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri. Bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa siapakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu merekalah yang akan menjadi hakimu. Ayat 28. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Saudara-saudara, perkataan sumbang yang dituduhkan kepada Yesus bukan saja ketidaksetujuan mereka tentang kehadiran Yesus, tetapi ingin berkata kehadiran Yesus di dunia bukan utusan Allah sesuai dengan nubuatan kitab suci. Itulah sebabnya mereka berkata-kata tidak benar tentang Yesus yang adalah Allah itu sendiri. Coba perhatikan kata-kata yang tidak menghendaki kehadiran Yesus di dunia. Dari awal kehadirannya sampai dia mati, bahkan bangkit, saudara-saudara, perkataan sumbang selalu diarahkan kepada Yesus. Kita pernah mendengarkan perkataan ini. Oh, dia tidak mati, mayatnya dicuri oleh para murid. Bahkan ada lagi yang berkata, oh, dia tidak disalib, tetapi yang disalib adalah orang yang diserupakan dengan dia. Sampai sekarang ini upaya-upaya untuk mendiskreditkan Tuhan Yesus terus terjadi. Ini adalah upaya iblis untuk mengaburkan berita yang sebenarnya agar banyak orang binasa dan menjadi pengikut penguasa kerajaan angkasa. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, karunia terbesar yang diberikan kepada manusia adalah karunia berkata-kata. Mengapa saudara-saudara? Saya berharap setiap kita mengetahui hal ini. Coba kita pikirkan, dunia dijadikan dengan perkataan. Segala ciptaan merupakan hasil dari suatu perkataan. Semua berkat Allah dilepaskan oleh dan melalui perkataan. Ketika Allah menganugerahkan manusia untuk berkata-kata, Dia memberikan manusia kasih karunia yang terbesar. Sebab itulah yang menjadikan kita sama seperti Allah. Allah menciptakan dengan perkataan. Ketika bumi belum terbentuk dan gelap gulita, Allah tidak membuat daftar atau mengumpulkan para malaikat untuk mengerjakan proyek konstruksi bumi. Dia hanya berfirman. Dalam Kejadian 1, Dia menciptakan dengan perkataan. Hanya manusia yang tidak dijadikan dengan perkataan, namun menjadikan kita sesuai gambarnya untuk terlihat seperti Dia, dan dalam rupanya untuk berfungsi seperti Dia. Kita bisa dalam tanda kutip menciptakan seperti Dia, berkata-kata seperti Dia. Itulah sebabnya, karena Tuhan menjadikan kita istimewa, menganugerahkan kata-kata untuk berkata-kata, maka kita harus berkata-kata benar terhadap pencipta kita. Allah berkata benar tentang karyanya, berkata benar tentang karyanya, berkata benar tentang kasihnya, berkata benar bahwa Yesus Kristus satu-satunya juru selamat, tidak ada yang lain. Amin saudara. Itu sebabnya, pertama, jangan berkata tidak benar tentang Allah. Jangan berkata tidak benar tentang Allah, atau berkata salah tentang Allah, memutarbalikkan perkataan Allah, atau mengaburkan perkataan Allah dengan tujuan tertentu, untuk kepentingan tertentu, dan untuk keuntungan diri. Contoh saudara-saudara, peristiwa Taman Eden. Saudara, kita cenderung untuk menyamakan fakta dengan kebenaran. Padahal kita tahu seringkali fakta bisa diatur atau direkayasa untuk menjadi kebenaran. Bisa kita cermati betapa dahsyatnya suatu penipuan terjadi, pemutarbalikan fakta di Kejadian 3 ayat 1 sampai dengan 6, di mana setan tidak hanya mengontrol pikiran Hawa, tetapi juga menyebabkan Adam jatuh ke dalam dosa dan menjadikan semua manusia berdosa. Roma 5 ayat 12.
taktik setan dimulai dengan pertanyaan. Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Setan sedang mau mengatakan suatu informasi yang memang benar. Tetapi kata-kata setan berikutnya memaparkan ketidakbenaran tentang Allah, seakan-akan menuduh Allah otoriter, Allah tidak adil, Allah tidak ada kasih. Bagi Hawa yang sudah dipengaruhi perkataan setan ini, ia mulai merasa benar tentang keberadaan Allah, mau menang sendiri, Allah tidak adil, dan Hawa mulai menyimpulkan sendiri tentang keberadaan Allah, bahwa Tuhan Allah sengaja menghalanginya untuk memiliki kepenuhan hidup yang lebih baik. Coba kita cermati lebih jauh. Tuhan mengatakan, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau akan mati. Semua boleh kau makan, hanya satu saja permintaanku, kata Tuhan, jangan kau makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Saudara-saudara, memang dasarnya manusia yang tidak pernah merasa puas, serakah, akhirnya dimanfaatkan oleh setan untuk menjatuhkan manusia itu. Saudara, kalau kita merenungi apa arti sebenarnya perkataan Tuhan ini, maka kita bisa merasakan kasih Tuhan yang begitu besar. Tuhan menyuruh semua menikmati, semua dapat menikmati buah pohon yang ada di Taman Eden itu, tapi hanya satu saja tidak boleh kau makan. Jadi kesimpulannya di sini, Bapak Ibu Saudara, sesungguhnya Tuhan itu baik. Amin. Tuhan itu pemberi. Amin. Tuhan itu penuh kasih. Tetapi setan memutarbalikkan kebenaran perkataan Tuhan sedemikian rupa, sehingga Hawa lebih berpikir bahwa sebenarnya Tuhan tidak ingin mereka hidup lebih baik. Setan membelokkan arti sebenarnya dari perkataan Tuhan untuk bisa mendapatkan perhatian Hawa dan tentunya semua keturunannya yang berdampak pada seluruh manusia yang pernah lahir di muka bumi ini. Saudara-saudara, inilah bentuk penipuan. Inilah bentuk kecerdikan setan memperdaya manusia untuk tidak percaya akan apa yang Tuhan katakan. Saudara-saudara, bentuk lain kecerdikan setan memperdaya manusia adalah kita sering mendengarkan teriakan Allah Maha Besar, Allah Akbar. Prakteknya apa? Bakar. Prakteknya apa? Hancurkan, bunuh. Sepertinya semua tindakan destruktif dengan mengatasnamakan Allah, seolah-olah Allah kasar, Allah suka dengan kekerasan, Allah perlu dibela. Saudara, inilah salah satu pembodohan, kebohongan publik kepada manusia yang dibuat oleh setan. Berkata benar tentang Allah, Allah Maha Kuasa, tapi prakteknya menghancurkan. Ini pekerjaan setan. Seharusnya ketika kita berkata Allah Maha Besar, Allah Akbar, Allah yang kuasa itu, Allah yang akbar itu adalah Allah yang sanggup menolong, Allah yang besar, Allah yang akbar itu Allah yang sanggup memberi kekuatan kepada yang lemah. Allah yang akbar, Allah yang maha kuasa itu adalah Allah yang memberi kesembuhan bagi yang sakit, memberi keadilan, memberi hukuman yang tidak adil bagi yang tidak benar. Pendek kata, Allah Akbar adalah Allah yang sanggup memberi hal-hal baik bagi kita. Amin, saudara. Itu sebabnya. Yang kedua, berkata-kata benarlah tentang Allah. Berkata-kata benarlah tentang Allah. Saudara, betapa besar pengaruh kekuatan dari kata-kata yang dianugerahkan Tuhan bagi manusia. Itu sebabnya gunakan kata-kata kita dengan baik. Bahkan ketika kita diizinkan Tuhan mengalami pergumulan yang berat sekalipun, tetaplah berkata-kata benar tentang Allah, berkata positif tentang Allah. Contoh, Bapak Ibu Saudara-saudara, Ayub berkata-kata benar kepada Allah. Ayub 2 ayat 10 dikatakan demikian. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk?
Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Ayub 1 ayat 21 berkata, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah Tuhan. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Saudara-saudara semua tahu cerita ini, semua paham dan mengerti cerita ini. Dan kita bersyukur, sekalipun situasi yang begitu berat, sulit dialami oleh Ayub, Ayub tetap berkata positif tentang Allah. Ayub tetap berkata positif tentang Allah. Contoh yang kedua adalah Daniel, Sadrak, dan Abednego. Saudara bisa membaca dalam Daniel pasal 3 ayat 12 sampai dengan 19. Tapi paling tidak ada beberapa ayat saya akan tunjukkan bagi saudara semua. Dikatakan di dalam ayat yang 16, lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Ayat 17, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu yang Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Sekali lagi, semua orang pun tahu cerita ini. Sekalipun Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego diperhadapkan kepada satu situasi yang susah dan sulit, kita perhatikan, Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego tetap berkata positif terhadap Allah. Sekalipun jiwanya, nyawanya menjadi taruhan, dia tetap berkata positif kepada Allah. Saudara-saudara, contoh yang ketiga adalah Maria. Lukas 1 ayat 26 sampai dengan 38. Dikatakan demikian ayat 30 sampai dengan ayat yang ke-38 saja. Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Ayat 38 langsung, kata Maria, sesungguhnya aku inilah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Saudara-saudara, sekalipun Maria tidak tahu apa yang akan terjadi atas dirinya, peristiwa yang tidak lazim dialami oleh Maria, Maria tidak protes untuk kondisi itu. Justru satu hal dia berkata, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Saudara-saudara, inilah contoh-contoh ciri hidup orang beriman. Inilah contoh-contoh ciri hidup orang beriman, yang selalu mau berkata benar tentang Allah, yang selalu positif terhadap Allah, tidak berkata salah tentang Allah. Orang beriman selalu bertanggung jawab terhadap kata-katanya. Bukan berarti orang beriman tidak pernah salah dalam berkata-kata, tetapi seorang beriman akan selalu menyadari kesalahannya dan akan kembali ke jalan yang benar dengan kembali berkata-kata benar, baik untuk Allah maupun berkata-kata benar kepada sesama. Itulah sebabnya ketika kita mengerti hal ini, kita akan tidak pernah berkata-kata kosong dan tidak berguna, saudara. Kita akan menggunakan kata-kata yang benar. Sebagai orang-orang percaya, kita hanya akan mengucapkan kata-kata berkat, kata-kata perkataan yang membangun, perkataan yang positif tentang Allah, perkataan yang mengangkat kehidupan orang banyak, perkataan yang menginspirasi orang banyak, bukan kata-kata yang memprovokasi orang banyak untuk berbuat dan bertindak hal-hal yang tidak benar. Efesus pasal 4 ayat 29 mengingatkan kepada kita, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka mendengarnya beroleh kasih karunia, atau yang mereka yang mendengarnya memperoleh hidayah lewat perkataanmu. Itu mungkin bahasa yang sehari-harinya. Amsal 6 ayat 17, Tuhan sangat membenci lidah dusta atau berkata yang tidak benar. Wahyu 21 ayat 8 berkata, semua pendusta akan mendapatkan bagian mereka di dalam lautan api dan belerang. Sekalipun kita diperhadapkan dengan situasi sulit, kita akan berkata-kata positif tentang Allah. Amin saudara. Mari berkatalah benar tentang Allah, tentang karyanya, tentang kasih dan penyertaannya. Sebagaimana pemazmur berkata, Mazmur 13 ayat 6, aku mau menyanyi untuk Tuhan
karena ia telah berbuat baik kepadaku. Mazmur 18 ayat 49 berkata, sebab itu aku mau menyanyikan syukur bagimu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan, dan aku mau menyanyikan mazmur bagi namamu. Mazmur 117 ayat 1 dan 2. Pujilah Tuhan hai segala bangsa, megahkanlah Dia hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan untuk selama-lamanya. Haleluya. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Kita nyanyikan bersama-sama pujian ini. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Haleluya. Tuhan baik bagi saudara dan saya. Pujilah Dia dengan mulutmu, pujilah Dia dan berkata-katalah benar tentang keagungan, kebesaran, kuasa-Nya yang luar biasa atas saudara dan saya. Yang terakhir, yang ketiga, hiduplah dalam kebenaran. Artinya hiduplah sesuai dengan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kebohongan, penipuan, dusta, dan kesaksian palsu adalah semua cara yang digunakan setan untuk menghalangi kemuliaan Tuhan dalam hidup kita, saudara-saudara. Dengan cara-cara inilah setan menyesatkan dan menarik kita untuk masuk dalam jebakan yang penuh dengan ketidakbenaran dan kepalsuan. Oliver Wendell pernah berkata demikian, dosa memang mempunyai banyak cara, tetapi dusta adalah sebuah kantong besar yang berisi semua macam dosa. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, tinggalkan kepalsuan dan hiduplah dalam kebenaran firman Tuhan. Berkata benarlah tentang Allah, maka kita akan mengetahui dengan jelas dan pasti, karena rencana Tuhan selalu indah dalam hidup orang-orang percaya. Semua yang diberkati sama-sama katakan amin. Soli Deo Gloria. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur untuk firman yang Tuhan sudah perdengarkan bagi kita pada pagi hari ini. Kita tundukkan kepala sejenak. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, jika firman-Mu Tuhan perdengarkan bagi kami pada pagi ini. Bagaimana seharusnya kami hidup, bagaimana seharusnya kami bersikap, bagaimana seharusnya kami bertindak dengan kata-kata yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kami. Biarlah kami berkata-kata benar tentang Allah, berkata-kata positif tentang Allah, berkata-kata hal yang baik tentang Allah, tidak berkata hal-hal yang salah terhadap Allah, bahkan meragukan kasih penyertaan Allah terhadap kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman yang Tuhan sudah perdengarkan bagi kami pada pagi ini tertanam manis indah dalam hidup kami, dan kami bisa mengejawantakan itu secara nyata dari hari ke hari dalam hidup kami. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih untuk firman-Mu yang Tuhan sudah nyatakan. Tolong kami untuk bisa melakukan firman Tuhan yang Tuhan sudah perdengarkan lewat bibir mulut kami yang senantiasa mengagungkan, membesarkan Tuhan dan berkata benar kepada sesama, agar setiap orang yang mendengar perkataan kami mendapatkan kasih karunia dari Tuhan. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami menaikkan doa syukur untuk firman yang Tuhan sudah nyatakan bagi kami pada pagi hari ini. Yang diberkati sama-sama katakan amin. Amin. Kita akan memberi persembahan kepada Tuhan, mengungkapkan rasa syukur kita kepadanya, karena Ia telah melakukan banyak kebaikan
dalam hidup kita. Dengar seruannya, beri terbaikmu, rendah atau tinggi Dia melihat, kerja semampumu, tak menuntut, tak perlu dipuji, Dia yang tahu, semua kerja diberkatinya. Dia mau kita berhati sungguh, meski yang kau mampu tak berarti, melayanilah Dia sekuatmu. Hari kan berlalu dengan pesat, bekerjalah cepat, Dia akan uji. Tak kala Ia datang, damai senang, ada pahala sedang menunggu. Semua kerja diberkatinya. Dia mau kita berhati sungguh, meski yang kau mampu tak berarti, melayanilah Dia sekuatmu. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang senantiasa memelihara dan memberkati kami, persembahan yang kami berikan adalah ungkapan syukur kami atas segala semua yang pemberian Engkau kepada kami. Ajar kami memberi dengan kerelaan dan sukacita sesuai dengan yang Engkau ajarkan kepada kami. Pakailah uang persembahan yang kami kumpulkan untuk kemajuan pekerjaan-Mu. Berkati tiap anak-anak-Mu yang tahu bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan bersama-sama berdoa untuk beberapa pokok doa. Silakan Bapak Ibu Saudara dari rumah berdoa juga sebagaimana saya berdoa dari mimbar ini. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang hidup, kami menaikkan pujian syukur kami kepadamu, karena dalam seluruh rangkaian ibadah ini Engkau sudah memimpin, Engkau sudah memberikan hal-hal indah bagi kami. Terima kasih untuk berita firman-Mu yang meneguhkan kami, menguatkan kami, menopang kami, menginspirasi kami bagaimana seharusnya kami hidup sebagai orang-orang percaya. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan. Dan pada kesempatan baik ini kami datang berdoa untuk terus menyerahkan sidang jemaat-Mu di dalam tangan kuasa kasih Tuhan. Hari lepas hari yang mereka jalani, kami memohon Tuhan hadir dalam hidup mereka, di tengah-tengah keluarga, rumah tangga mereka. Kami mohon Tuhan juga kuatkan mereka, topang mereka. Tuhan kiranya akan memberikan hati yang selalu berharap, berserah hanya kepada Tuhan. Secara khusus hamba berdoa untuk sidang jemaat-Mu yang lemah dan sakit, yang Tuhan berbaring di rumah sakit. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan menyatakan kuasa-Mu, Tuhan menyatakan jamahan-Mu untuk saudara kekasih-kekasih kami yang dalam kelemahan tubuh. Tuhan lawat mereka, pulihkan, sembuhkan mereka ya Tuhan. Demikian kami datang berdoa menyerahkan untuk setiap program-program di tengah-tengah jemaat-Mu untuk 1 minggu ke depan, 1 bulan ke depan, secara khusus dalam menghadapi masa raya Natal. Kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan sajalah yang menolong, Tuhan sajalah yang campur tangan. Sekalipun ketika kami merayakan perayaan Natal di tahun ini tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, tetapi kami tetap mau bersyukur karena kami boleh masih merayakan Natal dan boleh masih memperingati kedatangan Tuhan ke dalam dunia ini. Itulah sebabnya ya Tuhan, persiapkanlah hati kami dengan sungguh-sungguh untuk hal-hal yang berkaitan dengan persiapan-persiapan ibadah perayaan Natal, acara-acara yang akan disampaikan. Biarlah Tuhan juga akan menolong, campur tangan, semua boleh berjalan sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami juga berdoa
untuk penyusunan program dan rapat raker yang akan diadakan pada tanggal 28 November juga kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biarlah semua bagian-bagian yang ada di gerejamu, GSRI, Santapan Rohani, Kebayoran Baru, biarlah Tuhan juga akan menolong masing-masing mereka. Tuhan memberkati sehingga setiap program-program yang disusun dan akan dilaksanakan pada tahun 2021 dengan pertolongan Tuhan sajalah dapat membawa dampak baik bagi gerejamu. Gerejamu semakin bertumbuh kuat dan berbuah lebat, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Demikian kami datang berdoa menyerahkan untuk bangsa dan negara kami. Kami serahkan bangsa kami di dalam tangan kuasa kasih Tuhan. Terus memimpin bangsa kami secara khusus dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Tuhan memberikan hikmat khusus kepada pemimpin kami yang menangani permasalahan COVID-19 ini. Biarlah dengan pertolongan Tuhan sajalah COVID-19 ini dapat tertangani dengan baik, dan setiap anak bangsa ini akan boleh menyadari untuk protokol yang harus mereka lakukan sehingga memperkecil penyebaran COVID-19 ini. Itu sebabnya ya Tuhan, kami serahkan pemimpin-pemimpin kami, bangsa kami di dalam tangan kuasa kasih Tuhan. Engkau kiranya akan menolong dan memberkati. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah namamu. Dengarkan doa syukur dan syafaat ini yang kami minta, kami alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Doksologi. Sidang jemaat Tuhan, terimalah berkat dari Allah Tritunggal. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang sampai Maranatha. Tuhan datang kembali untuk saudara dan saya. Haleluya! Yang beriman sama-sama katakan amin. Amin. Demikianlah Bapak Ibu Saudara ibadah kita pada pagi hari ini. Dari mimbar ini kami tetap mengatakan tetap sehat, jaga kesehatan. Tuhan selalu bersama dengan kita senantiasa. Shalom. Kita akan mendengarkan beberapa informasi berita gereja. Silahkan.
lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu.